kepukul di sini ya. Bukan kepukul di sini, kamu orang Islam. Kalau kamu apa agamanya apa? Buddha. Kalau saya hina Buddha gimana? Enak nggak? Ya mau. Wah, masa nggak apa-apa. Kamu yang ngomongin benar. Benar, Bapak silakan. Ngomong yang benar. Saya baik-baik dari tadi dulu. Ya ke sini masih ya. Cuma saya Kalau minta maaf yang di sini. Saya umat Islam. ulin kalau negerinya kayak Eropa. Jadi otak sia kebuka. Sia gaul jeung Sunda deui, gaul jeung Islam deui. Gaul jeung Kristen jeung agama lain, otak sia kebuka. Jadi teu fanatik. Dia pulang kan dia. Teu leuweungan maca Quran sia teu make otak. Kayaknya ku bangsa sia ku sagama jeung sia. Ulah ditawak batur juga aing ngadengekeun Quran sia. Aing teu percaya ka Quran sia. Eta mah Quran sia mah kitab suci sia. Kitab suci aingnya terbitaka lain Quran nyote sia. Ya, percakapan dalam video ini menggunakan bahasa Sunda ya. Dan di komentar ada netizen yang tanya, artinya apa sih gitu ya? Karena banyak yang nggak ngerti nih bahasanya. Lalu ada yang jawab, itu si kokonya marah sama yang baca Al-Quran keras dari masjid pakai toa. Dia merasa terganggu karena dia agama Buddha, jadi dia tidak perlu mendengar bacaan Quran. Saya coba cari tahu lebih spesifik sebenarnya apa yang diucapkan si bapak dalam bahasa Sunda ini. Dan ternyata sudah ada berita online yang memuat teman-teman ya. Jadi kira-kira artinya begini. Kamu suka keluar negerinya ke Eropa, kamu gaul dengan Sunda lagi, gaul dengan Islam lagi, gaul dengan Kristen, jadi otakmu gak kebuka, gak terlalu fanatik, sambil menyodorkan uang 100.000. Membaca Al-Quran kamu gak pakai otak, dengarkan oleh bangsamu, oleh orang yang seagama denganmu. Jangan nyuruh orang lain seperti saya mendengarkan Quranmu. Aku tak percaya ke Quranmu. Itu tuh Quranmu, kitab suciku Tripitaka. Ya, jadi kurang lebihnya bapak ini sepertinya keberatan ya, bahwa ada ayat-ayat Quran yang dilantunkan lewat toa masjid dan itu dianggap mengganggu dia, karena dia nggak perlu dengar hal-hal seperti itu karena dia beragama Buddha dan kitab sucinya adalah Tripitaka. Ya, kurang lebih mungkin itulah aspirasi yang mau disampaikan oleh bapak ini ya kepada tadi orang lawan bicaranya yang katanya kurir paket. Nah, setelah video percakapannya dengan kurir ini viral teman-teman, kemudian ya, dan ini kita nggak usah kaget lagi dan nggak usah heran lagi lah apa yang terjadi selanjutnya, yaitu datanglah segerombolan umat muslim ke rumahnya seperti yang ada di dalam video berikut ini. Ayo bener, ya saya mah ada pengaruh dia. Maksudnya apa? Jadi begini Pak. Bukan singa paru naon. Udah tahu saya dulu ya. Bukan pengaruh naon. Jadi dimatiin dulu, bisa ngomong dulu ya. Apa gini Pak ya, saya tuh agamanya Buddha, bukan Kristen. Ya. Ya. Jadi kita di Indonesia itu kan kita harus saling bertoleransi Pak, betul? Ya. Bapak kan suka, saya mohon maaf jangan tersinggung ya, suka bacain Quran ya. Bukan saya nggak suka, saya nggak benci dengan agama Islam. Saya hormat dengan agama Bapak ya. Tapi jangan dibaca dong. Saya naik ke atas mau jemur baju, baca Quran. Siapa yang ngacanya? Dari masjid. Lain mah di masjid. Gitu kan? Jangan langsung nih. Jangan. Masuk itu kok. Anak-anak tuh ingat mah ini Quran. Salah tuh ya kayak percaya kakak ngaji tuh. Kurang lu kudu bilang. Percaya kakak ngaji tuh. Argumennya seperti gitu. Ya orang sesuai argumennya. Saya bukan jelek dia. Sebentar mah bawa edan belum mate. Edan ini percaya kakak ngaji. Kalau teh percaya mana yang punya cicingnya lah. Terus enggak apa-apa deh. Masuk aja enggak apa-apa. Enggak bakal ada apa-apa. Masuk aja kok masuk. Saya tuh menghormati agama Bapak mayoritas ya Bapak tuh ya, maaf ya. Dia jatuh Pak. Bapak saya juga kalau jatuh Pak. Bapak mayoritas agama ya. Jadi saya menghormati agama Bapak sendiri. Karena agama Bapak mayoritas. Saya tuh minoritas. Betul. Ya, terus Bapak saya jadi banjau saya kok. Kalau bisa aja kita ya. Ini minoritas. Sebagai mayoritas saya pernah jadi mungkin saya kepengaruh mungkin dari pengaruh diri saya gimana ya. Saya merasa kayaknya saya tuh wah ini ke saya dituduhannya gitu kan ya. Jadi saya mau ada ajan seolah-olah Bapak bukan aja enggak, kalau aja saya enggak Baca Quran terganggu. emang tadi ada yang baca Quran. Baca Quran. Jadi HMT lo sudah ganggu saya bingung.
Jadi saya mah tidak terganggu. Oh, mana pindah ke Eropa? Lain Eropa datang sini di Indonesia, Asia. Saya mah pindah sih ke Eropa, bro. Bisa berapa tahun di dia, Pak? Bisa berapa tahun di dia? Bisa berapa tahun di dia? Di Bandung saya. Orang Bandung terus. Asia ke hargaan umat muslim. Mau ajan juga kan saya bang. Bukan orang dia, Pak. Dan saya Pak, ini kedua saya juga pernah di Surakarta. Assalamualaikum. Saya kemana ya? Saya dulu dalam tekanan. Nah, terus ini. Ojek, nak. Kok bang saya bilang, kok tidak merasa terganggu dengan adanya bacaan masjid dan tidak merasa terganggu dengan adanya ajan di masjid. Tapi kenapa kok orang kesini marah seolah-olah kok itu dengar itu saya suka Quran, saya nggak suka Quran ya. Itu maksudnya apa? Kalau saya dan tidak takut dengan bangsa kami. Enggak, kamu itu termakan dengan omongan sendiri. Omongan sendiri. Kamu katanya kan kamu Sendiri yang ngomong katanya saya nggak suka dengan Quran, kitab saya mudah katanya kayak gitu. Pindah ke Eropa Asia. Iya. Bisa ya? Bisa. Kalem. Saya bisa teh. Ya. Kusuma jeung sampai sakieu can ngobrol loba. Ya. Namun misalkan emang tidak merasa suka adanya kenapa suara Quran Pak tidak mendengar itu yang saya sayangkan. Makanya masih dalam siap pribadi itu masalah akibat saya terpancing saya gampang aku merasa oleh keduaan saya juga sama ada keduaan kalau dengan kayak gini penghinaan ke orang Islam ke umat Islam tidak enak tanya ke berobat ini maksudnya ngadengin Quran kaganggu aing mah ngadengin akidah aing diganggu aing sak modal anjing sia akhirnya kieu we oke lah saya mengaku bersalah ya jadi saya mengaku bersalah saya untuk lain kali saya tidak akan mengulangi lagi dan saya mohon maaf ya jadi saya aing teh sieun grup sia bijeun kabeh oge aing teh sieun yang saya percaya umat muslim hebat teh siap tadi saya mah oh itu anak-anaknya istrinya enggak apa-apa Bu bikin aing pasti siap ada orang di Jerpe sok saya lihat dulu mati aing kan udah saya lain benar jangan ya udah mana jadi di sini kan ada Pak Haji nggak Pak Haji Alam kepada semua. oh ya jadi mohon maaf ya bapak-bapak ibu bapak-bapak ya saya mohon maaf dimaafkan ya bapak-bapak saya mohon dimaafkan ya lain kali saya tidak akan mengulangi lagi dan saya juga akan meneruskan pengobatan saya karena saya dalam masalah urusan gelo sih gelo anjing gelo itu virus yang jamu enggak kamu itu kan yang umat Islam. Iya betul saya tahu. Kamu masih anjing sih aku kekuatan. Atau maaf sebatas ke orang-orang sini. Enggak. Kamu itu udah ngina orang Islam. Kamu mau minta maaf jangan sama orang-orang sini. Kepupu di sini ya. Bukan kepupu di sini. Kamu orang Islam. Kalau kamu agamanya apa? Buddha. Kalau saya Hindu Buddha gimana? Enak nggak? Wah masa nggak apa-apa. Kamu yang ngomong yang benar. Ngomong yang benar. Saya baik-baik dan tadi dulu. Kalau minta maaf yang di sini. Saya mau umat Islam. Kamu umat Islam kamu kemana? Kamu deh jadi maju tengah nakang kayak ayah budak. Iya mas. Nggak sebenarnya kan nggak sebenarnya kan nggak. Tinggal di budak. Umat Islam. Men. Tahu nggak? Ini saya masih masuk orang. Enggak saya. Kalau masakan salah, ini jadi masalahnya bisa jadi pemicu juga mereka ke tempat yang lain. Kamu tanggung jawab udah. Oh, ini udah nyebar kok ya. Jadi ini udah nyebar, makanya jaga omongan. Oke, siap. Kalau kamu nggak suka, keluar dari sini, goblok. Jadi saya nanti minta. Sia anjing. Saya juga lahir di Jawa Barat. Dosa anjing siapa? Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Itu dia saudara video yang baru saja kita tonton tadi videonya.
dari saya sendiri yang menanggapi bahwa sangat kasihan juga ya apa yang dialami oleh Bapak, yaitu dari beragama Buddha ini yang dianggap sebagai ya penista agama mereka. Dan kita sudah melihat tadi di video itu bahwa Bapak agama Buddha ini sudah minta maaf. Tetapi orang-orang Muslim yang datang di sana justru memperlakukan dia dengan kasar. Bahkan tadi kita lihat mereka pakai kekerasan, mereka toncok, ya mereka siku lehernya. Nah, saudara-saudara, ya sangat-sangat tidak perlu dicontoh rasanya, ya. Karena memang kita sebagai orang-orang yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, ya haruslah saling menunjukkan toleransi satu sama lain. Tetapi di dalam negara ini kan kita harus saling menghargai. Ya mungkin saya bukan membela ya, tapi mungkin itulah pendapat dari Bapak Buddha ini. Ya mungkin itulah pendapatnya, itulah keluhan yang dialaminya. Sehingga ya itulah mungkin salah satu komentar daripadanya. Ya memang wajar-wajar saja dari saudara kita Muslim ini marah. Tetapi selain daripada itu, kita juga harus ingat bahwa di negara kita Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak boleh sombong. Jangan kita berpikir kita itu mayoritas, lalu seolah-olah kita berkuasa. Dengarkan baik-baik ya. Di negara ini tidak ada istilah mayoritas, minoritas. Di negara ini, ya kita harus tahu bahwa negara ini bukan negara agama, bukan negara satu agama. Tetapi kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walau kita berbeda-beda agama, kita berbeda-beda suku, tapi kita ini satu, yaitu bangsa Indonesia. Kita lahir di Indonesia, maka di Indonesia juga lah kita menjalani kehidupan sampai kita suatu saat meninggalkan dunia ini. Nah, itu perlu kita pahami. Kita di negara Kesatuan Republik Indonesia itu, janganlah kita itu berat sebelah, ya. Karena yang saya lihat, di negara ini kalau minoritas yang mengalami masalah, contohnya katakan orang-orang Kristen, ketika gereja mereka ditutup, orang-orang Kristen dilarang beribadah, orang-orang Kristen dilarang berdoa seperti yang sudah terjadi di masa-masa yang lampau ya, saudara. Dan itu terus-menerus terjadi. Ya, tapi kita melihat seolah-olah negara ini membela mayoritas ini. Seharusnya negara ini jangan takut ya kepada orang-orang yang memang tidak mau bertoleransi. Ya, seperti tadi di video itu kita melihat ya bahwa saudara kita Muslim yang datang marah-marah ini, mereka tidak takut kepada pihak kepolisian yang datang di situ mengamankan. Aturannya kan dihargai. Ya, nah, tetapi justru sebaliknya kita melihat ya kalau orang-orang Kristen atau minoritas ini ya dilarang untuk beribadah, dilarang untuk berdoa, dilarang mendirikan bangunan gereja. Justru yang saya lihat pemerintah seolah-olah mendukung mereka. Nah, inilah yang perlu kita miliki di negara ini agar pemerintah jangan pernah pilih kasih. Ya, seorang Kamarudin pernah menyampaikan seolah-olah minoritas atau orang Kristen ini dianggap sebagai anak tiri, sedangkan mayoritas ini dianggap sebagai anak kandung. Sebagai negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak boleh kasih kita itu berat sebelah, ya. Agar semua negara, agar semua orang-orang yang beragama di negara ini, ya mereka juga mengalami perlakuan yang sama, yaitu keadilan. Itu perlu. Karena saya percaya keadilan di Indonesia ini harus ditegakkan. Kalau tidak ditegakkan, maka ya inilah yang akan terjadi. Yang satu akan tersakiti, yang satu lagi akan merajalela. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya bagikan. Kiranya video ini mengedukasi. Tuhan Yesus memberkati kita.